Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir santri-santri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini. Selanjutnya, selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, Guru BK SMK Negeri 1 Sumatera Barat yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Tanpa memperpanjang kalimat, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan dukungan terkait kegiatan kita ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Waka Kurikulum, yaitu Bapak Angel Yandres. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu semuanya, pertama marilah mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian nikmat waktu dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Yeni Harta selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi. Pemerintah membungkus program pendidikan termasuk guru penggerak itu salah satunya dengan cara pengimbasan. Sama juga sebenarnya dengan ilmu yang bermanfaat, di mana guru penggerak diberikan pembekalan mengenai modul tentang budaya positif, maka ada tanggung jawab secara tidak langsung bagi guru penggerak adalah untuk pengimbasan, terutama di sekolah tempat guru penggerak tersebut bertugas. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pengimbasan yang sudah didapatkan oleh Ibu Yeni Harta kepada kita semua tentang penerapan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Dengan demikian, maka apa-apa yang didapatkan selama kegiatan pendidikan guru penggerak itu bisa tersalurkan atau tersampaikan secara keseluruhan, baik itu dalam skala sekolah ataupun dalam skala nasional. Kali ini Bapak Ibu silakan diikuti kegiatannya, kemudian boleh nanti berdiskusi mengenai hal-hal yang mungkin baru bagi kita bersama, terutama di SMK ini dalam penegakan disiplin di sekolah. Apakah selama ini kita sudah melakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam budaya positif? Karena kalaupun Bapak Ibu membuka di PMR-nya masing-masing, ada 4 modul tentang budaya positif dan ada sertifikat juga. Jadi kali ini sudah dibuka redaksinya sama Bu Yeni. Bapak Ibu secara mandiri juga bisa membuka di PMR tentang disiplin positif. Dapat juga 1 modul sama dengan modulnya dengan ini yang disampaikan oleh Bu Yeni. Nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan pembelajaran mandiri atau belajar sendiri dengan PMR yang masing-masing. Ada 4 modul kurang lebih kalau saya tidak salah.
dan juga ada aksi nyatanya. Nah, kurang lebih aksi nyatanya seperti ini juga, ada pembebasan yang Bapak Ibu lakukan, kemudian dapat sertifikat. Nah, ada video yang diupload di bukti karyanya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, setelah sambutan ini mungkin saya mohon izin juga tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni nanti bermanfaat bagi kita bersama dan menambah pengetahuan kita tentang penegakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Richard Yafres selaku Wakil Kurikulum yang telah memberikan sambutan, pengarahan dan dukungan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua, gimana kabarnya? Sehat? Kalau minta tolong Ibu yang di belakang, silakan kita ke depan. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, ini saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita dulu. Ayo kita senyum selama 20 detik. Biar kita lebih fresh ya Bapak Ibu, lebih fresh ya. Nah, senyum 20 detik ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari sekarang. Oke, baik. Berarti sudah menampilkan senyum-senyum terbaiknya. Ya, sekarang langsung bersalaman Bapak Ibu dengan berikan segalanya, boleh sampingnya lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini menurut Bapak Ibu, apakah ini salah satu contoh budaya positif? Ya. Apakah ini akan kita terapkan atau budayakan di sekolah kita nantinya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tujuan kegiatan kita yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru SMK Negeri 1 Sumatera Barat terkait konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi. Oke. Nah, ini sebelum kita mulai kegiatan kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin nih saya buat nih ada beberapa, nih setuju atau enggak itu nanti kita sepakati. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan dengan tulus hati, aktif dan fokus. Ini bersedia enggak Bapak Ibu semua? Ya, insyaallah bersedia. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Oke, alhamdulillah. Kemudian saling menghargai dengan siapapun. Oke. Atau ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Silakan. Ya, saya tambahkan tapi harusnya ini. Oh, sebentar Pak. Tolong mikrofonnya Ibu orang. Tambahkan ya Pak. Ya, saya tambahkan yang keempat harusnya ini yang yang kedua yang Oh, yang kedua seharusnya Pak. Ya, kenapa yang kedua? Fit pendengarnya bisa yang ketiga kan? Oh gitu. Ya, seperti yang kita praktekkan sebentar ini adalah mengangkat tangan untuk izin bicara. Minta izin bicara dengan mengangkat tangan. Bicara di kakaknya. Kita izin bicara dengan mengangkat tangan. Setelah ini mungkin Pak Boy akan menambahkan. Pak Boynya. Silakan Pak Boy. Pak Boy. Belum Pak Eka. Kalau ada Bapak Ibu yang lain menambahkan HP di silent. Oh, HP silent. Boleh, HP silent.
Ada lagi Bapak Ibu? Semua berpartisipasi harus dengan gembira. Oh, semua harus gembira ya. Jadi dari kita untuk kita ya, mereka ya. Semua berpartisipasi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Boleh sambil ngemil. Boleh sambil makan. Oke, bergembira. Boleh sambil makan. Oh, boleh sambil karena nggak bisa ngambil sih lah itu. Kalau apa? Boleh sambil minum ya, karena makannya udah habis Pak. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau ada lagi yang ditambahkan Bapak Ibu? Semua orang boleh berpendapat. Semua orang boleh berpendapat. Setuju ini ya. Ayo. Dan kita udah sepakat yaitu mengikuti kegiatan dengan tulus hati, aktif dan fokus. Minta izin bicara dengan mengangkat tangan. Ini setuju ya Bapak Ibu. Menjadi pendengar yang baik, saling menghargai dengan siapapun. Kemudian HP tolong disilentkan. Semua berpartisipasi dengan gembira, boleh sambil minum. Kemudian semua orang boleh berpendapat. Oke, kita lanjut. Dan disepakati itu. Ya, sudah disepakati ini Bapak Ibu? Sudah. Kita lanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu. Nah, ini ada daftar pertanyaannya. Tapi pertanyaan ini dibuat di sini ya Bapak Ibu. Ya, dibuat di sini. Bisa minta tolong dibagikan Pak Mio. Soalnya Bapak Ibu melihat ini lingkungan sekolah kita. Nah, ini yang realistis saja ya Bapak Ibu. Gimana nih, bagaimana suasananya? Kemudian bagaimana murid kita saling berinteraksi? Apakah di sini ada senyum, sapa, salam, ya? Bisa kelihatan Bu Rika? Kemudian bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik? Jadi kalau tidak muat satu, boleh dua, ya Bapak Ibu. Jadi yang surat tulisan dulu. yang nomor satu jawabannya apa? Nomor dua boleh. Nanti karena Bapak tulis kita jauh ke depan, nanti bisa ditempel sini aja dulu. Ini kartu nanampe. Nah, ini kalau kita orang Minang itu dikenal dengan kartu nanampe ya Pak Bas ya. Ya. Kartu mandata, mandaki, menurun, malereng. Nah, gimana dengan siswa kita saat ini? Apakah ini ada diterapkan, sudah berbudaya, atau sekedar hanya slogan kartu nanampe gitu ya? Boleh Bapak Ibu berpendapat. Bagi yang sudah selesai, silakan dicatat. Ya, bagi yang sudah selesai, Bapak Ibu boleh ditempel sini. Ya, oke, silakan. Makasih Ibu Rika. Silakan. Putra. Oke, sudah ya. Oh, boleh. Tidak ada sama. Boleh. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Ini secara saya coba membacakan. Jadi bagaimana suasananya? Menurut Bapak Ibu semua, suasana di lingkungan sekolah kita. Oh, ini ada yang gelap terang, lingkungan sekolah tidak teratur, keakraban dan kekompakan tercipta dengan baik. Kemudian suasana lingkungan yang belum mengaplikasikan UKS asli dan nyaman. Kemudian lingkungan sekolah tidak teratur dan parkir. Ini apa nih? Ya, teratur parkir tidak teratur maksudnya. Kemudian suasana belajar di kelas aman, tentram dan damai. Kurangnya disiplin siswa. Nah, kira-kira seperti itu suasananya. Kemudian bagaimana murid saling bertegur sapa? Ada yang sopan,
saya bacakan. Oh iya, enggak tolong. Boleh. Dengan partisipasi ya Bu Rika mau membacakan. Terima kasih Bu Rika. Nanti gantian ya Bu ya. Itu yang pertama tadi dari Bu ya. Yang kedua saya mau jawab gimana murid-muridnya berinteraksi. Di sini ada yang bilang sopan, ada yang senang bertegur sapa, lalu ada yang mau bertegur sapa, ada yang enggak, ada yang sudah ada yang belum, harus ditingkatkan. Lalu ada juga yang bilang siswanya berinteraksi kurang baik, apalagi kalau udah di lokal. Nah, terus ada yang negur, ada yang enggak. Tatonan ampe di kalangan siswa hanya berlaku sebagian. Lalu muridnya belum semuanya melakukan KS dan tatonan ampe. Yang berikutnya guru sudah menggunakan K4 atau 4S. Saya nggak tahu yang paling siapa. Yang kedua, yang terakhir adalah interaksi kurang tercipta, budaya positif seperti tatonan ampe. Itu yang jawaban kedua. Jawaban ketiga, saya mau Bu Yeni yang jawab yang baca. Silakan Bu Yeni meminta ya. Terima kasih Bu Yeni, boleh meminta temannya. Yang ketiga, bagaimana guru saling menegur sapa? Dan ketiga di sini ada yang mengatakan saling menyenangkan, ada guru tegur sapa dalam salaman, ada dalam menyebut nama juga, ada yang mengangkat tangan dengan senyum dan bersalaman. Guru sudah bertegur sapa dengan baik, walaupun masih ada beberapa yang belum bisa senyum. Itu kita garis bawahi ya Bu. Jadi sudah bertegur sapa, tapi walaupun masih ada yang belum bisa tersenyum ya. Padahal senyum itu mudah kan, Bapak Ibu tinggal udah langsung senyum kan? Ya. Mungkin itu ya. Selanjutnya Ya silakan Ibu tunjuk siapa yang membacakan. Bu Mitra. Oke, terima kasih Bu Yeni. Nomor 4. Nomor berapa Bu Mitra? Bagaimana guru menyapa murid? Nah, ini kira-kira bagaimana jawabannya? Guru menyapa murid nih, dari jawaban kawan-kawan ini ada yang menjawab ramah. Guru menyapa dengan baik. Guru menyapa dengan baik terkadang juga disesuaikan kondisi. Kemudian ada yang jawab panggilan Ananda, sebut nama dan boy. Kemudian yang keempat ada sopan dan baik. Guru menyapa murid masih ada dengan kasar. Kemudian senyum dong, senyum dengan menyebutkan nama. Kemudian ada juga Ananda, gimana kabarnya? Kemudian siswa menyapa dengan penuh hormat dan sopan tiap sopan santun kepada guru. Kemudian menyapa dengan tersenyum. Kemudian ini ada juga sebagai guru kurang dalam menyapa murid. Nah, untuk yang nomor 5 mungkin bisa dengan Ibu Vivi. Terima kasih Bu Mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan jawaban pertanyaan dari nomor 5, yaitu ada yang bikin bersikap adil,
pemanggilan secara pribadi, melakukan pendekatan secara individual dan menyelesaikannya tanpa merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, memanggil siswa tersebut diselesaikan di ruang kelas atau BK, memanggil siswa dan diproses dan mencari jalan keluarnya. Selanjutnya, diselesaikan secara bersama antar siswa, membantu menyelesaikan konflik dengan guru BK. Guru mendengarkan Guru mendengarkan asal konflik dengan mendengarkan dari pandangan kedua belah pihak dan mencari solusi yang bisa disepakati bersama dengan memberikan nasihat yang positif dan menerapkan karakter-karakter positif secara adil, singkat padat ya. Dengan memanggil dan menanyakan permasalahan dan mencari solusi. Terima kasih Ibu Priti, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, sudah kita dengar permasalahan yang terjadi dengan lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, dari sekian jawaban-jawaban dari teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu semua, adakah yang bisa menyimpulkan terkait dengan lingkungan sekolah kita saat ini? Izin Pak Boy duluan ya. Jadi saya simpulkan Bu ini, sebenarnya budaya positif sudah dilaksanakan di sekolah kita, cuma belum belum menyeluruh dan berbeda-beda budaya yang diterapkan. Kalau untuk pelaksanaannya mungkin mudah-mudahan setelah sosialisasi dari pengimpasan dari Bu Yeni ini ada budaya positif yang kita sepakati yang berhubungan dengan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rika. Ya, bagus sekali Bu Rika menyimpulkannya. Tepuk tangan untuk Bu Rika. Oke, Bapak Ibu semua. Berarti untuk kedepannya Bapak Ibu semua yang ada di ruang ini sepakat untuk menerapkan budaya positif di lingkungan kita. Jadi sebelum kita menerapkan budaya positif, tentu kita tahu konsep-konsep inti dari budaya positif. Jadi izinkan saya berbagi di forum ini. Berbagi di sini bukan berarti saya ahli, tapi kita berbagi berdasarkan ilmu yang telah saya peroleh selama program guru penggerak angkatan 11 Kota Padang. Ia dapat memperbaiki berikut latar belakang padi, memberi pupuk dan air. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya Ia dengan dapat memperbaiki kondisi seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air. Membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi ini kan pendapat dari Dewantara yang dimasukkan untuk kita sebagai seorang guru. Jadi dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, sehingga menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik. Ya, setuju nih Bapak Ibu. Dengan demikian karakter murid akan Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Yang terdiri dari keluarga adalah yang saling mendukung, saling belajar, saling kerjasama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. saling belajar. Dari kebiasaan-kebiasaan baik nanti akan tumbuh menjadi karakter. Ya. Dari Jadi akan menjadi tumbuh menjadi karakter baik di warga sekolah
Kemudian pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik tersebut Kemudian akan pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah Kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita terapkan di sekolah nantinya dapat kita sesuaikan dengan kontekstual kebiasaan daerah baik kita yang akan kita Sumatera. terapkan di Di sekolah mana mayoritas sukunya adalah Minangkabau. Dalam hal ini ada kita juga melakukan hal yang sama dapat dilihat pada apakah dalam berikut, hal ini yaitu ada biaso itu pakai, ibago dan samu dibuang. Nah, elok samu dipakai dan buruk samu dibuang. Artinya kebiasaan baik harus dipakai dan kebiasaan buruk harus dibuang. Yang mana apa? kebiasaan baik harus dipakai dan kebiasaan Setuju dengan pepatah Minang seperti itu, Pak Bas? Sangat setuju tadi. Berarti yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Ya. Oke. Jadi apa yang perlu kita siapkan untuk menerapkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Tentu kita memahami konsep-konsep inti budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif apa yang perlu kita siapkan dan nilai kebajikan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan jelas dan sertifikat restitusi. Ya, kita siap Bapak Ibu untuk menerima materi ini. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita perlu perubahan paradigma belajar. Ya. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangannya, dan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nih, guru PKN udah hafal nih profil belajar Pancasila. Ya, Bu Mitran? Ya. Itu apa Bu Mitran? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri. Yang pertama kita perlu perubahan paradigma belajar. Global. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang perlu kita wujudkan untuk pelajar kita, ya, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sekarang nih Bapak Ibu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Boleh langsung dicoba Bapak Ibu. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan, salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, di tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang berharga. Jadi temannya yang B itu berusaha untuk membuka. Ya, jadi teman rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba silakan dicoba Bapak Ibu dengan temannya mungkin Bu Ika dan Pak. Boleh Pak Yo buka yo. Main-main boleh hati kan? ya boleh main hati. Boleh kasih duit Pak. Kasih duit ya. Cuma Anda boleh main hati, intimidasi, memarahi keluarga. Nah, oke. Berarti sesuatu sangat berharga berarti ya? Oke, berarti nggak bisa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, berarti itu mungkin terjadi pada siswa kita, ya. Jadi ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Ya, seperti ilusi apa yang kita cobakan tadi. Kalau siswa kita tersebut, ya, tidak ingin merubah perilakunya, tentu kita tidak bisa memaksanya. Ya kan seperti itu. Nah, di sini pendapat miskonsepsi tentang teori kontrol ini dijelaskan oleh Dr. William Glasser melalui choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, guru mengontrol murid. Ya, pada hakikatnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semisal rujukan, nasihat, jika terus menerus maka murid bisa menolak ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi ada kita penguatan, oh kamu ini baik, ini kamu jadi anak yang bagus, pokoknya dibujuk-bujuk lah seperti itu. Di awal-awal mungkin dia mau, tapi setelah menyadari mungkin dia akan menolak, atau bisa saja dia terbiasa. Kalau tidak kita bujuk, dia tidak mau melakukan sesuatu. Kan pernah terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, jadi sini kita mengkritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kalau ada siswa dikritik sama gurunya, bisa saja dia merasa kalau dirinya tuh orang yang tidak berharga, ya, kurang percaya dirinya karena mendapat kritikan dari kita sebagai guru. Kemudian ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini disposisi juga, karena kita tidak bisa memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, ya. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau siswa itu sering kita paksa tanpa kesadaran dari dirinya, bisa saja dia akan membenci kita, ya. Sesuai ini Bapak Ibu semua, ya. Berarti itu miskonsepsi tentang teori Disiplin selanjutnya. per individu. Bagaimana seseorang bisa berubah, ya, dari paradigma stimulus kontrol kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada Stephen L. Covey dalam bukunya Principles of Leadership 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita berarti kan sifatnya atau perilakunya dia, ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita merubah kerangka acuan Ya, tentang realitas. Tapi orang lain tidak. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau kita ingin berubah, stakeholdernya banyak. Tentu kerangka acuan ini. Kemudian di sini ada stimulus respon ke teori kontrol. Jadi bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Di sini dapat kita lihat. Kalau dari segi realitas atau kebutuhan kita sama, itu pada stimulus respon. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dia tidak mau, jadi kita bujuk, atau setelah kita tidak bisa dibujuk, berarti kita paksa, kan seperti itu. Itu teori dari stimulus respon. Dan bagaimana pula dengan penerapan teori kontrol? Nah, di sini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda, ya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, inilah semacam paradigma berpikir. Jadi kalau mindset atau paradigma seseorang itu sudah berubah, mungkin dia akan melakukan sesuai dengan yang dia pahami. Ya, dia pahami. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita di Minangkabau juga disuruh untuk terus berubah, belajar, berpikir kritis dan sebagainya. Itu dikenal dengan pepatah kita, alam tak ambang jadi guru. Ya, dengar Pak Bas, seperti itu Pak Bas? Ya. Jadi semua yang ada di alam ini kita bisa mempelajarinya. Kemudian kita lanjut dengan disiplin positif. Nah, ini Danny Goser
Ini mengatakan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ancaman, hukuman ataupun hadiah. Ya. Jadi di sini tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik atau menumbuhkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita mendisiplinkan diri siswa itu bukan berdasarkan paksaan, tetapi memang dari dalam dirinya sendiri. Ini agak berat ya Bapak Ibu. Anak kita aja di rumah agak sulit kita, apalagi ini udah banyak bermacam ragam pula perilaku karakternya. Ini tantangan buat kita semua. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini setuju nih Bapak Ibu? Ya. Oke. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi misalnya kita disuruh masuk jam 7 lewat 10, jadi mungkin ada merasa tidak nyaman, terlalu cepat atau gimana kan gitu kan. Jadi mendisiplinkan sesuatu itu kita identik mengatakan itu tuh tidak nyaman. Oke. Ini sebagaimana Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini paham maksudnya Bapak Ibu? Ya. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang terdekat. Jadi kalau kita tidak bisa disiplin, tidak bisa masuk jam 7 lewat 10 misalnya, berarti ada yang mendisiplinkan kita, misalnya dengan teguran dan seperti itu. Jadi kalau kita sudah cakap mendisiplinkan diri kita, berarti itu tidak perlu dilakukan. Ya, jadi ini usaha-usaha yang seperti itu yang harus kita tumbuhkan kepada siswa kita. Dia harus cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, gitu. Jadi merdeka di sini maksudnya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan dirinya sendiri. Nah, ini dalam budaya kita Minangkabau juga seperti itu. Ada kita mengenal di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan Bapak Ibu? Berarti harus kita menyesuaikan diri patuh dengan aturan di mana kita berada, kan seperti itu ya. Nah, kemudian ada sumbang dua bale. Ya benar Bapak Ibu, seperti itu? Ya. Sumbang dua bale berarti itu perilaku yang salah. Nah, ya, perilaku yang salah dalam pergaulan kita di Minangkabau. Jadi kalau kita berperilaku seperti itu, tentu akan ada teguran atau hinaan atau bagaimana ya karena terkait perilaku tersebut. Oke, sampai di sini ada yang bisa dipahami Bapak Ibu atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya. Kalau cukup kita lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini nilai kebajikan universal yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, di sini tentu nilainya bisa berdasarkan profil pelajar Pancasila, ya, yang seperti yang telah disebutkan tadi, yang 6 dimensi. Kemudian ada dari buku ada IBO Primary Years Program. Nah, di sini juga ada nilai-nilai disebutkan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kedermawanan, kerjasama, percaya diri, dan kemitraan. Ya. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Di sini
misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu ya nilai-nilai kebaikan. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin apa sehingga bisa dibagi sama temannya. Dari forum berbagi ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih ya untuk bisa kita terapkan nantinya. Ada yang bisa berbagi di sini? Oke, Bu Mitra boleh? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Yen. Mungkin saya sedikit cerita, ini mungkin pengalaman mengajar. Selama mengajar itu di awal-awal mungkin agak ekstrim ya. Setiap ada siswa yang terlambat atau melakukan kesalahan, biasanya itu memberikan hukuman kepada siswa. Bisa jadi skor jam atau push up. Kadang ada juga anak yang menunggu terlalu banyak misalnya. Nah, akhir-akhir ini saya mencoba mengurangi hukuman-hukuman itu, mencoba ke hal yang lebih ringan. Mungkin baru ini saya lakukan adalah ketika ada siswa terlambat, saya biasanya lebih memilih untuk memberikan mereka kesempatan untuk menampilkan kemampuan atau bakat yang dia miliki. Bisa stand up atau menyanyikan lagu nasional misalnya. Jadi tidak lagi terasa berat, tapi hal yang seperti itu pun juga masih berat dilakukan oleh siswa, padahal itu tujuan sebenarnya untuk biar anak-anak ini tidak ada yang terlambat lagi masuk ke kelas. Terima kasih, bagus sekali Bu Mitra. Jadi tepuk tangannya untuk Bu Mitra sudah berbagi pengalaman Bu Mitra. Ya, di sini dari pengalaman Bu Mitra kita tahu bahwa sebelumnya memberikan hukuman, ya, memberikan Bu Mitra memberikan hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Kemudian beralih lagi dengan semacam memberikan konsekuensi. Nah ya, jadi kalau kamu terlambat nanti kamu harus ini. Nah, tapi bukan bersifat hukuman fisik, ya kan? Cuman mungkin lebih ringan lah dari hukuman sekolah. Gitu. Kemudian kita pertanyaan yang kedua nih, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting? Nah, saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di sekolah Anda. Rasanya kalau melihat situasi sekarang, apa rasanya yang perlu kita tanamkan untuk siswa kita? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Boleh, Bu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya berbagi untuk nilai-nilai kebaikan apa yang rasanya penting untuk kita tanamkan pada murid-murid kita saat ini. Yang pertama mungkin rasa hormat, hormat karena sudah banyak siswa-siswa itu sekarang kalau berselisih dengan kita, jika kita tidak mengajar di kelas mereka nggak menegur. Nah, jadi itu wajib benar ditanamkan karena setiap guru yang ada di sini adalah guru mereka, bukan yang hanya masuk ke dalam kelas. Yang pertama. Terus yang kedua mungkin 4S itu harus selalu kita aplikasikan kepada siswa-siswa kita. Nah, yang terakhir mungkin yang ini, yang aturan AMPE tadi. Mungkin untuk menyambung aturan AMPE lebih jelasnya Pak Bos mungkin Bu yang akan menjelaskan. Ya. Terima kasih Ibu Febika, tepuk tangan untuk Bu Febika. Ya, silakan Bapak, ada berpendapat mengenai aturan AMPE kata Bu. Ya, saya tambahkan apa yang dikatakan Bu Rika. Yang pertama, ketika saya sampai di sini saya katakan bahwa guru yang ada di SMK 1 Sumbar ini, walaupun bukan yang mengajarmu adalah gurumu. Jadi penting ini untuk teguh sapa dari awal tadi kita bicarakan itu. Kemudian adalah disiplin. Siap kepada aturan AMPE, meraja bahwa ini melakukan yang paling perhatian. Iya, kalau aturan AMPE kan jadi kato malaki, kato manurun, kato malayang, dan kato madakah. Nah, bahasanya ketika saya mengajarkan bang di SD dulu, ini sekarang mungkin sekarang sudah hilang. Nah, kato malaki jadi kepada orang yang lebih tua kepada kita.
Jadi kita ajarkan kepada siswa kita di SMK 1 Sumatera Barat bagaimana mereka menggunakan kata-kata kepada orang yang lebih tua. Kakak kelasnya, gurunya, ini orang lebih tua. Mereka tuh mendatang, ada kawan yang sama seusia, selokal, ya tuh. Nah, itu anak bisa kata-kata mereka mana gunakan. Sehingga ketemu kawan diajak kawan, nantu dihormati, yang ketik disayangi, ini kata menurunkan kepada orang yang lebih kecil. Mana kata-kata yang lebih kecil? Kata-kata yang guna kepada orang lebih kecil. Nah ada, jadi ada kata sayangnya di sini. Nah mainan taman-tamannya maka ada jiwa awan tamannya. Maka apa namanya? Pas sekarang ini namanya istilahnya itu no apa di sekolah ini bullying. Di bullying itu kan tidak ada kata nampe sebenarnya. Sebenarnya di Minang itu ada tempat-tempatnya. Akad tuh malenya kepada orang-orang yang kita segani. Nah bullying langsung antara mandu yang baru. Bagaimana kita masuk juga berpakaiannya? Mungkin itu sedikit. Makin lama nanti makin lama pula banyak loh tuh beneran. Bikin saya selalu berkata. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti Bapak Ibu semua pemahamannya udah lengkap sekali terkait itu dan semua usaha terbaik boleh kita lanjut Bapak Ibu dalam rangka agar ini kebutuhan dasar manusia ya. Jadi materi ini perlu kita pahami dulu sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi konsepnya bagaimana itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan tempat tinggal, ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia saya Dr. Yasna dalam bukunya tulis sendiri ini membagi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya, jadi di sini untuk bertahan hidup itu tentu saja makanan, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian rasa sayang dan rasa diterima itu terkait dengan rasa diterima di lingkungannya, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada penguasaan, tentu harga diri berkaitan dengan harga dirinya. Ya, dianggap jadi pemimpin seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, jadi dia memiliki mandiri, ya, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, itu terkait kesenangannya, bermain, humor, ya, antusiasme, kemudian tertawa, ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini berkaitan juga dengan tradisi kita di Minangkabau, yaitu tradisi merantau. Nah ini di Minangkabau tradisi merantau ini apa sebuah tradisi atau hanya slogan aja Bapak Ibu? Tradisi lebih tepatnya ya, karena orang Minang itu terkenal sebagai orang perantau. Nah jadi di sini tradisi merantau itu mungkin dia merantau itu berdasarkan 5 kebutuhan dasarnya, ya. Mungkin ada merantau berdasarkan bertahan hidup karena di kampungnya tidak ada pencarian, maka dia pergi keluar daerah atau pergi merantau ke daerah lain, bahkan sampai ke negara lain. Orang Minang itu merantau, ya. Dari tradisi-tradisi di Minangkabau tersebut kita bisa melihat bahwa kebutuhan dasar manusia itu memang seperti itu, ada yang 5 itu, dan kebutuhan dasar ini harus kita pahami sehingga kita tidak melakukan tindakan yang salah terhadap siswa kita nantinya. Ya, jadi misalnya ada mereka melakukan sesuatu, tentu kita tahu dulu apa yang mendasari mereka untuk melakukan hal tersebut, ya. Jadi kita tidak langsung menjas kalau siswa kita ini kamu kenapa melakukan hal seperti itu, langsung kita menghukum atau gimana. Kita tidak tahu apa yang mendasari dia berbuat seperti itu. Nah, jadi ini harus kita pahami ya Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Oke, berarti sudah bisa dipahami? Sudah, kita lanjut. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa Bapak Ibu lihat nanti
pada format isian nanti saya bagikan atau nanti linknya saya kasih, ini bisa tugas sendiri untuk menguji ya kebutuhan apa yang kita butuhkan ya, apakah kita kebutuhannya bertahan hidup atau kesenangan atau bisa tugas sendiri lainnya. Ini dari poin-poin ini silahkan nanti akan nampak bagaimana kitanya, kebutuhan apa yang kita butuhkan. Mungkin kita bisa nanti aja nih ya Bapak Ibu tugas sendiri. Kemudian kita lanjut yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, di sini ada hukuman dan penghargaan. Ini ada menurut yang dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu yang melihatkan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi menurut yang dosen dalam motivasi perilaku manusia ada 3 tingkatan motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi paling rendah ya Bapak Ibu. Yang setingkat lebih tingginya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu motivasi yang tingginya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Jadi kalau untuk motivasi 1 dan 2 itu ekstrinsik karena ada faktor dari 2. Sementara yang ketiga itu motivasinya intrinsik. Jadi kalau kita sebagai guru, yang mana kira-kira Bapak Ibu yang harus kita tumbuhkan pada murid kita? Yang intrinsik, ya benar. Yang intrinsik berarti motivasi ketiga. Ya. Di sini untuk memotivasi siswa itu kita perlu adanya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tidak tahu apa yang ada guru yang melakukannya dengan hukuman, ada yang dengan konsekuensi, ada yang dengan restitusi. Itu tergantung ke pemahaman gurunya. Jadi kemudian kita lanjut nih Bapak Ibu, motivasi diri orang Minangkabau dapat dilihat pada pepatah desa hilang dua terbilang. Ya benar ini Bu ini. Ya, kalau tidak berhasil biar nyawa berpulang. Kan gitu. Desa hilang dua terbilang, kalau tidak berhasil biar nyawa berpulang. Ini kan semacam pepatah gitu ya. Terdengar menyeramkan, namun pepatah tersebut bakal jadi semacam cambuk buat perantau suku Minang bekerja lebih keras lagi. Jadi ini motivasi dirinya dari dalam dirinya kan. Jadi kita Bapak Ibu kita masuk materi yaitu 5 posisi kontrol guru. Ini diungkapkan oleh Gary Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu teman, yang ketiga pembuat merasa yang bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima yaitu manajer. Ya, kalau posisi kontrol ini kita di Minangkabau juga ada kontrol mama ayah punya ya. Ya, kalau di Minangkabau itu mama itu sangat berperan. Ya Pak Boy. Ya, di sana slogannya itu pepatahnya kemenakan anak yang aku kemenakan. Baiklah Bapak Ibu kita masuk materi yaitu ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada di Bapak Ibu kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kira-kira yang mana kalau dibuka apa yang terlalu ada itu yang Pak Boy cerita ya teman. Nih yang Pak Boy lakukan apa? Yang pertama yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Ini ada bagaimana? Tidak perlu dijawab ya Pak. Cukup nih Bapak ya. Pertama di sini hormat pada bendera selama 1 jam itu sebagai pembuku. Kemudian berapa kali ibu bapak harus menerima kamu selalu saja menjawabkan ibu bapak. Hormat pada bendera membuat merasa bersalah. Ini kalau intonasinya mungkin lebih lembut lah daripada pemukul. Kalau pemukul kan suaranya kayak emosi keras gitu. Kemudian ada sebagai teman. Ini mungkin bisa saja guru itu berteman dengan muridnya, memposisikan dirinya sebagai teman. Di sini ada mungkin kata-kata yang digunakannya ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali sampai berbuat tinggi lagi ya bapak ya. Oke Pak Dio juga saya ada menerangkan seperti itu ya Pak Dio. Ada ya.
Kemudian ada pemantau. Nah, ya sudah. sini posisinya pemantau. Kali jangan sampai berbuat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang Kemudian ada lagi. pemantau. Jadi dia mengaitkan sesuatu itu dengan peraturan. Peraturan harus sepatu hitam atau ini kenapa kamu tidak sepatu hitam? Ini harus ini. Sudah ada konsekuensinya. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol sebagai manajer. Di sini guru tersebut akan memposisikan dirinya sebagai manajer, yaitu kata-kata yang dikeluarkan bisa saja apakah kamu tahu kesalahanmu, nah, lebih gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi lebih mengajak murid tersebut untuk menyadari kesalahan apa yang dia lakukan. Ya, manajerial ya. Manajer. Oke. Nah, ini kalau paham itu Bapak Ibu yang terkait 5 posisi kontrol dulu tadi. Bisa dipahami? Nah, oh iya, coba kita tes nih Bapak Ibu. Nah, nih bagi yang bisa menjawab ributan, Bapak ributan atau tunjuk tangan ini? Ditunjuk atau ributan? Ributan, boleh. Nah, ini guru PKN ini sering melakukan apa ya? Bapak ributan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Sekarang nih, yang pertama, 5 posisi. saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, yang kedua, Vicky ya. Teman, oke, teman, benar atau salah, Bapak Ibu? Salah. Oke. Menurut Bu Mitra apa? Membuat rasa salah. Membuat rasa bersalah. Gimana Bapak Ibu? Benar atau salah? 5 posisi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bisa dipahami. Itu adalah membuat rasa bersalah. Saya pahami Bu Vivi. Ya. Masuk dengan keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Ini ada yang bisa menjawab kenapa kita melakukan keyakinan kelas? Atau apakah Bapak Ibu semua sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama muridnya? Sudah? Pak sudah? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Berarti sudah pernah. Jadi kalau dengan keyakinan kelas ini, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada melaksanakan peraturan ya atau serangkaian instruksi yang tidak tahu maknanya ya. Jadi dia lebih termotivasi lah melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinannya daripada sekedar perintah atau larangan ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebaikan universal yang berasal dari keyakinan murid itu sendiri, sehingga lebih paham dan dengan kesadaran diri menjalankannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi bersemangat untuk kalau saya masuk ke pembentukan daripada di daerah kita Minangkabau juga ada kesepakatan kalau ada ayat pertama itu kan semacam kesepakatan juga kan ya mengatur syarat mengatur ada memakan. Berarti apa yang dibunyikan atau apa aturan-aturan yang ada di agama Islam disepakati untuk diterapkan menurut adat Minangkabau ya. Jadi itu dia terkait dengan keyakinan. Jadi di sini pembentukan keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Ya, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, berarti semuanya terlibat, mereka komitmen untuk melaksanakannya. Ini contoh keyakinan kelas. Kita ambil nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi. Di sini mungkin kita ambil dari pelajaran Pancasila, beriman dan bertakwa. dibuat dalam Jadi kami berdoa sebelum dan sesudah belajar.
kira seperti itu. Kita melakukan segitiga restitusi. Nah, ini saya sudah sampaikan juga, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan hasil yang berdiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, tahap 1 itu menstabilkan identitas, yang keduanya validasi tindakan yang salah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Ya, oke. Kalau kita di Minangkabau itu permasalahan yang terjadi anak nakal itu siapa yang biasa menangani? Mama. Ya, ini mama ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di Minangkabau itu permasalahan itu sebagai mediatornya adalah mama. Baik masalah di keluarga atau masalah di sana, ya. Yang perlu kita lakukan yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu prinsipnya. Jadi bukan kita mengatakan berbuat salah itu wajar, bukan seperti itu ya. Tapi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Di sini kata-kata yang dilakukan mungkin di awal itu kita bisa memberikan semacam menstabilkan emosi kepada murid kita dengan kalimat misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Jadi kira-kira seperti itu awal kita kalau ada siswa yang bermasalah. Mungkin kalimat-kalimat lainnya tentu Bapak Ibu lebih ahli di bidang itu ya. Kemudian kita masuk tahapan yang kedua. Apa yang harus kita lakukan lagi? Validasi tindakan yang salah. Di sini setiap jadi prinsipnya di sini setiap perilaku berupaya melindungi kebutuhan intelektual. Seperti yang kita pelajari tadi, ini di sini masih kebutuhan dasar. Jadi kita tidak langsung. Jadi di sini prinsip kita itu. Jadi kita tidak langsung memvonis anak itu bersalah. Tapi kita harus tahu apa alasannya, ya apa kebutuhan yang mendasari dia berbuat seperti itu. Yang pertama mungkin kita menanyakan dia dengan kalimat seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa menanyakan alasan baik. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini, itu perlu kita buat keyakinan kelas dulu. Dan mereka betul-betul yakin dengan apa yang buatnya. Jangan asal buat. Nah, kalau kita asal buat, tentu mereka kalau kita asal buat berarti kan peraturan dan kita. Biarlah mereka yang membuat peraturan dan mereka yang melaksanakannya. Kita hanya perlu menyetujui aja. Misalnya dia buat keyakinan kelasnya masuk jam 8. Ya, tentu tidak mungkin kita setujui karena terkait dengan peraturan sekolah kita juga. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah kita. Ya. Untuk menanyakan keyakinan kelas ini itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi sejak inskripsi. Misalnya dia buat kemudian mungkin di sini yang bisa ditanyakan. Tentu tidak mungkin kita setujui. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini bisa videonya nih Bapak Ibu, lihat videonya. Di sini kita lihat, nah ini ada prosesnya kalimat tulisan menstabilkan identitas. Nah kita harus belajar. Oh seperti itu, berarti wajar lah kalau kamu marah. Nah kan kita biar dia tenang dulu kan?
lihat ini ada prosesnya lagi. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi apa alasan Tiara melakukan hal tersebut? Katanya dulu kan, siswa kita. Ini di sini kita lihat, nah ini ada prosesnya, menstabilkan identitas. Nah, kita harus stabil. Oh seperti itu, berarti wajar lah kalau kamu marah. Nah, kan kita Ini tenang kan? menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelasnya. Menurut dia sudah benar nggak apa yang dia lakukan, atau melanggar keyakinan kelasnya atau tidak? Nanti kalau dia sudah membuat keyakinan kelas, pasti dia akan menjawab. Ini validasi tindakan yang Karena salah. dia juga keyakinan kelasnya harus saling menghargai. Seperti itu. Katanya dulu kan, Jadi yang perlu kita tumbuhkan itu adalah nilai kebajikan dulu, nilai kebajikan apa yang kita tuju di kelas kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas, nanti kita laksanakan keyakinan kelas itu. Kalau terjadi permasalahan maka kita lakukan dengan segitiga restitusi. Nah, kira-kira seperti itulah pembahasan kita terkait konsep-konsep inti budaya positif. Nah, ini ada testimoni dari murid yang telah melakukan segitiga restitusi. Tiara Oke, nih sampai terakhir nih materinya. Refleksi. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda atau Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan? Kira-kira tahap mana yang Anda Sebelum sampaikan? mempelajari model ini, pernahkah Anda Anda atau Bapak Ibu menerapkan Ini ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu, adakah yang sudah pernah melakukan? Ya, Bu Eva, ayo silakan. Terima kasih Bu. Mungkin secara tidak sadar yang pernah saya tanya sama anak kenapa dia terlambatnya terkait yang tadi Bu, identifikasi berarti itu ya Bu ya, identifikasi apa namanya masalah gitu ya, menstabilkan diri berarti ya. Menstabilkan identitas berarti dalam posisi itu baru satu yang berarti saya terapkan di segitiga restitusi. Makasih Bu Eva. Jadi Bu Eva baru tahap 1 baru menerapkan. Ada Bapak Ibu yang lain? Sudah pernah menerapkannya? Dari tahapan mana? Dia kan 3 tadi ya. Nah, kita kembali. Nah, ini dia. Menstabilkan identitas ketika menghadapi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Kalau validasi tindakan salah itu ternyata alasannya kenapa apa ya dasar itu restitusi itu bisa atau sudah ada yang ketiga-tiganya Bapak Ibu, tapi namanya saja yang tidak tahu kalau itu restitusi. Padahal tahapan itu sudah kita lalui, tapi kita tidak tahu oh yang kita lakukan itu restitusi. Bisa memberikan tanggapan Bu Mitra mungkin? Mungkin bisa jadi pernah melakukannya, tapi karena belum tahu kalau itu namanya restitusi ya Bu ya. Waktu itu pernah mencoba melakukan kegiatan restitusi ini mungkin karena tidak tahu istilahnya, jadi mencoba menstabilkan identitas si anak, kenapa dia jadi seperti ini, kemudian bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah sebenarnya salah, kemudian bagaimana keinginannya dalam belajar apakah masih tetap sama atau terjadi penurunan, mungkin sudah pernah dilakukan, tapi mungkin istilahnya saja yang tidak tahu. Jadi mungkin dengan adanya ikut kegiatan ini ya secara otomatis menambah pengetahuan kami sebagai guru bagaimana sebenarnya yang segitiga restitusi ini seharusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Mitra atas refleksi yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu, semua konsep inti budaya positif sudah kita paparkan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaannya atau pengalamannya, atau ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait kegiatan forum berbagi kita pada pagi hari ini? Terima kasih atas waktunya.
dari yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang guru menyapa siswa dengan senyum terlebih dahulu supaya mereka itu senang belajar dan termotivasi untuk lebih bersemangat dalam belajar. Yang kedua, bagaimana siswa itu bisa mempertahankan dengan mengepalkan tangan tadi, mempertahankan apa yang mereka miliki pada diri mereka. Dan apalagi tadi itu yang terakhir tentang refleksi tadi, itu sebenarnya kita itu sebagai si guru, sebenarnya kita selama mengajar itu sudah melaksanakan, cuma kita tidak tahu itu apa yang kita lakukan namanya. Bagaimana kita segitiga tadi, bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita memprosesnya, apa yang akan kita tanyakan kepada siswa, apa yang mau mereka inginkan dalam kelas itu semuanya kita sudah melakukan, cuma kita tidak sadar bahwa itu apa ini Terima kasih maksudnya. ya segitiga. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny sudah memberikan tanggapan refleksi terkait kegiatan kita ini. Ya, mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya sebagai pemateri untuk sesi berbagi ini menyampaikan permintaan maaf jika dalam penyampaian materi ini ada salah-salah kata atau ada kesalahan, kekeliruan dari penyampaian, mohon dimaafkan. Ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sela kesibukannya mengajar, tapi telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini dengan tentunya dengan motivasi intrinsik ingin menambah pemahaman dan pengetahuan terkait budaya positif. Semoga apa yang telah kita pelajari atau kita pahami pada pagi hari ini membawa berkah buat kita dunia dan akhirat. Akhir kata kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang benar-benar itu diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti semua warga kelas menyepakatinya. Berarti datangnya dari diri siswa itu sendiri. Apa yang dia yakini untuk bisa dia kerjakan. Ya, intinya sepakat semua. Oke, paham itu? Ya. Contohnya dulu peraturan sekolah tidak boleh datang terlambat. Ya kan? Kan peraturan tidak boleh. Kalau dalam keyakinan kelas itu tidak boleh kata tidak, kalimat-kalimat negatif itu tidak boleh. Ya, sekarang pada kesempatan ini nanti Bu kasih nih di sini dibuat, nanti kalau sudah selesai kita diskusikan, nanti dibuat di sini keyakinan kelasnya, boleh kamu tulis saja, nanti saya tangan di bawah. Ya, jadi kita rumuskan dulu apa keyakinan kelas kita. Itu sesuatu yang bisa kita jalankan. Sekarang kalau kamu susah seperti itu dulu, kita buat dulu di sini. Ini dibuat peraturan sekolah dulu ya. Peraturan kelas kita apa boleh sembarangan kalimatnya, nanti baru kita ubah menjadi kalimat. Ya, ini peraturan sekolah. Peraturan ya. Di sini baru kalimat positifnya. Baru nanti keyakinan kelas. Oke. Sekarang kalau keyakinan kelas itu dia mengacu kepada nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebajikan. Apa-apa saja nilai kebajikan itu? Ada yang tahu? Ya, nilai-nilai. Kalau kamu pernah waktu SMP belajar profil belajar Pancasila? Nah, apa yang ingat profil belajar Pancasila itu? Masih ingat?
Berarti kamu yang pertama itu ada 6 dimensinya kan? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa lagi? Berkemikal global, bergotong royong, apa lagi? Mandiri, apa lagi? Kreatif, bernalar kritis. Berarti itu kan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ditambah lagi dengan nilai-nilai kebajikan, misalnya disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, kan seperti itu kan? Kemudian kepedulian, pokoknya yang yang karakter yang baik itu ya namanya nilai-nilai kebajikan. Misalnya saling tolong menolong, saling menghormati, itu kan nilai-nilai ya, kan nilai-nilai yang harus kita mulai aja dengan peraturan, ya. Peraturannya terserah kamu maunya peraturannya apa yang harus kita buat, nanti baru kita buka ke yakinan, ke kalimat positif, ya. Kalian nih aku kasih, nanti kamu boleh bebas kalau tulis satu-satu, nanti nggak berat ya. Mau tulis ini nanti kita tempel, nanti kita bacakan ya dari yang temannya yang bacakan itu. Atau bisa rasa mimpin kelasnya untuk gitu. Kalau ibu nanti kan asalnya dari ibu ya, rasa dua kelas sebagai temannya ya, ya. Jadi kita buat di sini dulu peraturan, misalnya tidak boleh pakai sepatu, selain menantang misalnya harus memakai baju praktek, harus berpakaian sesuai dengan itu, kan itu peraturan ya. Nah, silakan kamu buat dulu peraturan, dari banyak peraturan ini mana yang akan kita ambil, kan yang harus kita sepakati ya. Nah, jadi saling menghargai, tidak tawuran, tidak apa, kan banyak itu ya peraturan yang itu ya. Jadi masing-masing kamu boleh menulis satu peraturan atau lebih, nggak masalah, ini Bu kasih ya. Jadi yang ditulis di bagian yang enggak ada lemnya, nanti kamu disulir ya Mbak, ya, masing-masing yang nempel. Oke, paham ya? Nah, oke, silakan rasa pintar banget. Ini nanti ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya di sini berdiri untuk memimpin diskusi kita mengenai tentang peraturan dan menjadikannya keyakinan kita untuk di kelas ini. Baik, saya akan memberikan sebuah kertas ini kepada teman-teman semua, dan teman-teman nanti tuliskan peraturan yang teman-teman ingin. Peraturannya misal terserah apa aja, misal tidak memakai sendal pada saat memasuki kelas, ataupun datang tepat waktu, pokoknya terserah teman-teman. Pokoknya teman-teman tulis saja, nanti kita akan tempelkan ke dalam peraturan ini serta menjadikannya keyakinan kelas. Pokoknya buat saja terlebih dahulu kalimat untuk peraturan kelas. Oke, bisa dipahami? Semua teman-teman sudah selesai menulisnya? Baik, akan saya ambil satu persatu terlebih dahulu ya. Biar dia yang nempel, biar dia yang nempel. Oke, dari Ibu Yeni kita untuk teman-teman tempel sendiri-sendiri, oke? Sabar, ya saja. Selanjutnya, pertama, tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru ataupun ketua kelas. Yang kedua, tidak boleh izin tidak sekolah tanpa ada laporan atau persetujuan orang tua atau wali. Yang ketiga, tidak boleh membantah perkataan guru. Oke, berarti itu diambil atau enggak? Yang pertama ini Maunya yang apa yang diambil? Boleh rambut panjang di kelas. Enggak, boleh rambut panjang. Di kelas Sekarang boleh ya, tapi di mana nggak boleh? Peraturan sekolah nggak boleh ya. Di mana? Sama aja. Iya.
bisa saja membuat semuanya, tapi kita kan terikat pula dengan aturan yang ada ya. Oke, udah lanjut. Boleh makan di kelas. Makan boleh, nggak masalah sih. Makan minum boleh, tapi tidak mengganggu pelajaran. Oh, tapi itu ada kalau SOP kita di kelas, di workshop itu kan tidak sesuai ya. Kita menempatkan sesuatu itu kan pada tempatnya. Kalau kelas itu tempat belajar, kan berbeda ya. Nanti kalau makanan masuk kelas, nanti sampahnya, kemudian ada yang tumpah, basah-basah atau gimana kan? Sini kan sebenarnya ya ada logistik. Ya. Jadi mungkin kita pending dulu ya, itu ya. Jadi kita sesuaikan sesuatu pada tempatnya. Oke, checklist saja, jangan tanya. Yang boleh panjang. Ini bicara dan berperilaku sopan dan santun. Oke, menghargai dan ini bisa nih. Ya, ini udah, ini menjadi kalimat positif, ini udah kalimat positif nih, yang dirasa dan kalimat positif. Nah, ini kan berbicara dan berperilaku sopan dan santun nih bagus, saling menghargai, menghormati teman, saling menolong. Oke, apalagi yang bisa diambil? Kalau enggak di rumah dulu. Nah, pakaian rapi. Sopan dalam perjalanan ini udah masuk sini ya. Nah, ini apa nih? Oke, ini masih tidak boleh. Harus, ini harus berpakai batu warna hitamnya. Nah, pakai batu warna hitam. Oke. Nah, ada lagi yang ini dirubah ya. Nah, oke, siapa? Bang, si sekretaris mana sekretarisnya? Ayo. Kasih dia sekretaris warna yang lain, kasih dia stiker biar dia apa? Ini ambil aja ini. Kasih dia. Ubah menjadi kalimat positif. Ya, benar. Ya, yang tadi itu yang tadi itu kita lagi ya. Telepon orang tuanya, telepon. Bukan. Sudah serapan. Ya. Silakan gitu ya. Kalau enggak PKS, apa? Ya, apa? Pusing, sakit. Oke. Ini udah dari peraturan dirubah menjadi kalimat positif. Ya. Di sini di kalimat positif boleh Ibu bacakan di batu rasa ya. Berbicara dan berperilaku sopan dan santun, saling menghargai dan menghormati teman. Oke, saling tolong menolong. Ini harus memakai sepatu warna hitam dan datang tepat waktu. Ini sepakat dah. Maka nih, kemudian jika terlambat harus memiliki alasan yang jelas mengapa terlambat. Ya, benar ya? Nah, berarti ini nanti kita pindahkan menjadi keyakinan kelas. Ya, coba Ibu baca lagi. Berpakaian rapi aja, dan sesuai jadwalnya ya. Berpakaian rapi, lengkap dan sesuai jadwal. Boleh ditambahkan apa? Nanti berpakaian rapi, kamu pakai rapi besok. Seharusnya kamu pakai baju putih abu-abu, kamu pakai baju praktek. Nanti kenapa lagi kan? Nah, jadi pelanggaran, jadi apa? Berpakaian rapi, lengkap dan sesuai jadwal. Ya, ini sepakat nih. Makan ya. Kemudian
boleh meninggalkan kelas dengan isi guru atau ketua kelas ya. Kalau ibu tidak ada atau guru tidak ada, berarti kamu minta izinnya ketua kelas. Ini sepakat nih. Boleh izin tidak sekolah tanpa ada laporan sejak orang tua. Ini ikuti perkataan guru, ya. Berarti mengikuti perkataan guru ini adalah tadi lihat. Ya. Berdoa sebelum dan setelah belajar, beribadah tepat waktu, bagi amin ya. Saling menyapa satu sama lain. Oke ya. Berarti ini kan sudah nih. Nanti yang ini kita menjadikan ini ada mengumpulkan tugas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, berarti ini sepakat tak kamu seperti itu? Maka ya, nanti kalau sepakat, berarti kita pindahkan ke sini, ke kertas karton ini. Ini siapa yang membuatnya? Sekretaris. Bisa mana? Silakan ya. Ya, bisa lagi. Nah, sekarang waktu apa? Siapa satu lagi yang diri si Dapa? Sini Dapa, di sini. Siapa satu lagi? Ketua wakil. Nah ini, rasa beda dengan pas. Kamu pegang aja di sini dulu. Di sini siapa? Apa? Ya, jadi kan. Dibuat di sini. Dibuat tulis Jessica. Di atas siapa yang bersangkutan? Aska. Buat di sini keyakinan kelas. Nanti kita kasih bingkai atau banyak ya. Ini udah sepakat nih? Sudah? Apa dulu? Mulai dari perangkat kelasnya dulu. Tanda tangan kalau udah setuju, kamu lihat udah setuju ya. Ibu wali kelas di bawah tangannya. Oke, tangan di sini, tanda tangan dan nama. Atau di bawah aja ke situ. Wajah, wajah di bawah wajah ke sini. Nah, itu saja biar dia tanda tangan.